dengan melihat RAB desa yang tanpa ada hal ya khusus gitu kan ya. Itu salah satunya adalah pemerintah desa itu sendiri, kepala desa dan jajarannya itu boleh lihat RAB gitu ya. Terus pembina desa, kecamatan dan dinas PMD serta inspektorat gitu ya. Itu setahu saya itu. Kalau aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, kapan mereka melihat RAB desa? Pada saat sudah terjadi indikasi tindak pidana. Dan itu pun mereka membawa surat tugas. Kalau tidak ada Pak, mohon maaf. Ya, minta baik-baik ke mereka. Pak, Bu, dalam rangka apa mau lihat RAB kami? Ini surat tugas kami Pak dari atasan. Bahwasanya ada laporan masuk ke kami, ada indikasi kecurangan dalam penggunaan uang desa, misalnya gitu ya. Ada surat tugasnya, baca, lihat, ya. Kalau perlu Bapak Ibu di desa, mungkin telepon pendampingnya atau kecamatannya atau dinas PMD-nya, mengkonfirmasi kembali, betul tidak? Ya, seharusnya ini dilakukan koordinasi antar instansi. Gitu. Karena memang pada MOU-nya Bapak Ibu, mungkin masih berlaku sampai sekarang, bahwasanya pemeriksaan ke desa itu selalu didampingi dengan inspektorat setempat. Pemeriksaan terkait tindak pidana ya. Nah, gitu ya. Jadi didampingi oleh inspektorat biasanya, gitu ya. Dalam rangka apa ya? Untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari keuntungan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu di desa sekarang sudah harus cerdas. Jangan karena kita orang desa kita takut-takuti, tidak. Kita punya dasar hukum, kita punya alur dan tata cara bekerja, kita punya namanya pedoman untuk kita laksanakan agar kita juga bekerja dengan aman, nyaman ya, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait yang kami bisa sampaikan sedikit ya terkait dengan RAB. Nah, kenapa ada pernyataan tadi BPD tidak sampai melihat RAB? Karena memang kewenangan BPD hanya sampai menilai kinerja, baik dari kinerjanya pemerintah desa maupun kinerja anggaran. Kenapa BPD tidak lagi mengurusi hal RAB? Karena pada saat penyusunan RAPBDes itu sudah dimusyawarahkan, harusnya mereka sudah tahu gitu. Nah, yang BPD kawal itu mungkin nanti bisa dikoreksi oleh senior-senior saya tadi di depan. Yang dikoreksi oleh BPD adalah kenapa kamu bangun jalan itu? Betul tidak itu merupakan aspirasi dari masyarakat? Nah, itulah tugas BPD mengawalnya dari situ. Itu dari sisi perencanaan. Dari sisi pelaksanaan, BPD juga melihat, ya, apakah betul yang tadi sudah direncanakan jalan yang dibangun sepanjang 100 meter rapat beton gitu ya. Pada saat dilihat di real lapangan, betul tidak yang dibangun oleh desa ini adalah rapat beton sepanjang 100 meter. Jangan nanti hanya jalan tanah gitu kan ya. Nah, itu juga jadi suatu perhatian pengawasan untuk BPD-nya. Ya. Nah, itu artinya BPD berhak tidak melaporkan ini. Berhak. Kalau dia menemukan hal yang tidak sesuai antara yang direncanakan di anggaran desa dengan yang dilaksanakan di lapangan. Ya, jadi menilai kinerja kepala desa dan perangkat desa serta menilai kinerja anggaran. Ya, jangan sampai nanti kegiatannya ada tapi proyeknya tidak dilaksanakan, tapi uangnya cair. Ya, ada seperti itu. Ada. Ya. Nah, cuma saya nggak bisa sebutkan daerahnya di mana ya. Ada seperti itu kan. Di RAB, di APBDes-nya ada, tapi proyeknya tidak pernah dilaksanakan. Cuma uangnya terrealisasi. Ada?